warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Junaidi, mahasiswa PPL PPG PAI Daljab Batch 2 Universitas Islam Raden Mas Said Surakarta. Pada hari ini akan menampilkan P5 PPRA di SDIT Insan Kamil Karanganyar. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang sudi, anak-anak yang sudi, apa kabar pagi hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat, Semangat Bu. semangat. Good, hebat ya. Mau semangat. Baik, alhamdulillah. Hari ini sehat semuanya? Kehadiran kalian semuanya. Nanti akan Pak Guru panggil. Ya, silakan bisa datang ya. Oke. Dari absen pertama, Mas Abad. Nah, Mas Ibran. Siapa? Sampai Hashim. Ya, tidak semuanya ya. Oke, semoga semuanya dalam keadaan sehat. Tolong Pak. Baiklah, saya sebelum mulai KPR di pagi hari ini, ada baiknya kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Silakan berdoa dipimpin oleh ketua kelas Mas Papa. Mana Mas Papa? Yo. Silakan duduknya yang rapi dan konsentrasi ya. Halo, siapa? Abrahim. Sikap berdoa. Angkat dudukan kepala, berdoa dimulai. Awali dengan murojaah surat Al-Kausar. Al-Kausar. Lagu Indonesia Raya. Silakan berdiri. Saya tujuan daripada pembelajaran di pagi hari ini yaitu yang pertama adalah melalui pembelajaran berbasis P5 penguatan profil pelajar Pancasila. Apa contoh P5? Penguatan profil pelajar. Ya, yang pertama adalah peserta didik memahami pentingnya daur ulang limbah plastik. Kemudian peserta didik dapat merancang proyek berbahan sampah plastik, dan yang ketiga peserta didik dapat membuat suatu proyek pelatihan dengan memanfaatkan limbah dari sampah plastik. Berikutnya ya. Nah, ini profil pelajar Pancasila. Yang pertama apa Mas? Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian kreatif ya, menghasilkan karya dan tindakan. Kemudian profil pelajar Rahmatul Alamin yaitu beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa dan keteladanan. Baik, nah anak-anak sekalian, sebelum mengerjakan tugas hari ini, Pak Guru ini menyampaikan terkait dengan sampah, pembagian sampah dan lain-lain. Namun sebelum panjang lebar nanti Pak Guru menyampaikan apa itu sampah dan bedanya sampah organik ya, dan anorganik, maka silakan diikuti tayangan video ajar berikut. Sampah tanggung jawab. Dari mana asalnya sampah? Sampah berasal dari kegiatan sehari-hari seperti makan, mandi, belajar, bekerja, dan lain-lain. Sampah dapat dikategorikan menjadi 3 jenis. Yang pertama, sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun atau B3.
seperti baterai, kabel, barang elektronik yang sudah rusak. 2. Sampah anorganik yang sulit terurai seperti plastik. 3. Sampah organik mudah terurai dan mudah membusuk seperti daun dan buah-buahan. Kemana perginya sampahku? 1. Dibuang dengan dipilah. Mulai dari rumah sudah dilakukan pemilahan sampah sesuai dengan jenisnya. Sampah anorganik dapat disalurkan ke pemulung atau bank sampah untuk didaur ulang. Sampah organik dapat diolah menjadi kompos di rumah. Sampah yang mengandung bahan B3 dapat disalurkan ke dinas lingkungan hidup. 2. Dibuang tanpa dipilah. Di rumah tidak dilakukan pemilahan sampah. Semua jenis sampah dijadikan satu, dibuang di tempat sampah. Selanjutnya dibawa oleh petugas kebersihan dengan berobat sampah ke tempat TPS atau tempat pembuangan sampah. Dan akhirnya dibawa oleh truk pengangkut sampah ke tempat TPST atau tempat pembuangan sampah terpadu. 3. Dibuang sembarangan. Dibuang ke sungai. Membuang sampah ke sungai dapat mengotori sungai dan menghambat aliran sungai. Sungai yang kotor dapat mencemari lingkungan dan aliran sungai yang terhambat dapat menyebabkan banjir ketika musim hujan tiba. Dibakar. Membakar sampah bukanlah solusi yang tepat untuk menghilangkan sampah. Membakar sampah menghasilkan asap yang mencemari lingkungan dan mengganggu kesehatan. Membakar sampah telah dilarang dalam Undang-Undang Persampahan Nomor 18 Tahun 2008. Cara pengelolaan sampah dengan 3 cara. Cegah, pilah, olah. Cegah ialah kunci karena cegah merupakan momen penting untuk agar memilah dan olah tidak berlaku. Contoh cegah dengan membawa kantong belanja sendiri, membawa tempat makan dan minum sendiri ketika bepergian. Pilah adalah memilih sampah sesuai dengan jenisnya. Kategori sampah, pilah dapat dilakukan di rumah dengan memilih sampah sesuai jenisnya. Pemilihan sampah akan memudahkan pengelolaan sampah dan membantu pekerjaan petugas kebersihan. Olah adalah mengolah sampah menjadi bahan yang bernilai ekonomis. Olah dapat dilakukan di rumah dengan mengolah sampah organik menjadi kompos. Pengolahan sampah di rumah dapat mengurangi banyaknya sampah di TPA. Cegah, pilah, dan olah dimulai dari rumah. Sampahku tanggung jawab. Ya baik anak-anak sekalian, bila tadi kita sudah mendapat penjelasan tentang apa tadi? Sampah ya. Jadi ada 3 ya, sampah organik, sampah anorganik, dan satunya apa? Nah, jadi itu apa? Bahan-bahan yang berbahaya. Nah, sekarang pertanyaannya coba perhatikan. Nah, apa yang kalian lakukan ketika kalian sudah menggunakan sampah plastik itu biasanya apa? Buang tong sampah, benar ya? Nah, dibuang tong sampah. Kemudian yang kedua, biasanya kalau selain dibuang apa? Dibakar. Ya, betul, oke. Dibakar. Nah ini, apa kalian tahu bahwa sampah plastik itu bisa digunakan sebagai bahan berguna? Bisa nggak? Contohnya apa? Kreasi ya, buat apa namanya? Keranjang, tempat pensil, ya, buat kolase, ya, itu juga bisa dari bahan-bahan atau sampah plastik. Ya. Coba siapa yang bawa sampah plastik sini? Nah itu ya, bungkus apa botol plastik dan lain-lain itu bisa kalian manfaatkan sebagai kreasi. Berikutnya, nah, apakah kalian pernah melihat karya yang menggunakan sampah plastik? Nah ya, oke, contohnya apa tadi? Contohnya apa? Botol minum itu ya bisa dipakai untuk tempat pensil. Terus, nah itu kardus ya. Nah kardus itu bisa dipakai untuk rumah-rumah daerah. Oke, baik. Sekarang lanjut ke berikutnya. Nah, ini ya contoh pembuatan kolase atau snap. Untuk hari ini kita akan belajar P5 PPLA, yaitu dengan tema gaya hidup berkelanjutan. Nah ini ya, gaya hidup berkelanjutan. Dan kreasi yang akan kita buat adalah berupa kolase dari Asmaul Husna Al-Qawiyyu Al-Qayyum Al-Muhyi Al-Mumit Al-Rais dari sampah plastik. Sudah bawa sampah plastik teman-teman? Sudah bawa ya? Oke, silakan bisa dikeluarkan lengkapan. Nah sekarang silakan bisa ditaruh di atas meja. Nah perlengkapan yang dibutuhkan untuk membuat kolase. Nah yang pertama ini apa ini? Kertas Asmaul Husna. Semuanya sudah dapat kertas Asmaul Husna ya? Oke. Kalau sudah, kalian persiapkan ini ya, plastik-plastik bekas sampah ini. Dipotongi seperti ini ya. Nah ini ya. Ini boleh dipotongi kecil-kecil ya. Nah seperti ini potong. Potong kecil-kecil seperti ini ya. Nah kemudian setelah dipotong kecil-kecil seperti ini bisa ditempelkan di tulisan Asmaul Husna itu biar rapi. Kalau sudah nanti bisa dikasih figuran dari kardus yang kalian bawa dari rumah. Ada yang ditanyakan? Sudah jelas ya? Oh, ya.
Oke, siap mulai? Ayo ready? Nanti yang sudah selesai presentasi di depan cara pembuatan kolase asmaul husna. Oke, kita awali dengan baca basmalah bersama. Yo, selanjutnya masing-masing kelompok akan presentasi tugas yang telah dibuat ya. Mulai dari kelompok sekarang, yuk. Ya, silakan ke depan Mas Adam bisa presentasikan tugasnya. Kemudian yang dari kelompoknya Iqbal. Oke, silakan bisa ke depan. Mas. Ya ini, ya sini. Ayo, silakan. Mas Abad silakan ke depan. Oke, semuanya perhatikan ya. Dari masing-masing kelompok akan presentasi bagaimana cara membuat asmaul husna atau kolase ya. Mulai dari kelompoknya Mas Fauzan. Oke, salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan cara membuat kolase dari sampah. Ya. Oke, silakan Mas disampaikan tadi caranya bagaimana. Pertama apa yang ditulis? Penting sampah itu tip sampah hubungan gambarnya, lalu saya siapkan sampahnya. Oke. Terus. Ya, baik, temukan dua kelompok. Satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan cara membuat kolase dari sampah. Pertama, gunting sampah. Kedua, tempelkan sampah sesuai pola. Dan hias kolase dengan Ya, bila tadi sudah dipresentasikan teman-teman kalian yang hebat dengan sulit, ini adalah bukti dari karya Asmaul Husna dengan kolase. Itu kan buat kelompok yang sudah mewakili mereka. Silakan duduk teman-teman. Akan refleksi. Ya. Baik, sudahkah kalian mengetahui sampah organik dan anorganik? Ya, sampah organik aja apa? terus Sampah ya, bisa terurai. bisa terurai. Kalau sampah anorganik, sampah yang tidak bisa terurai. Contohnya apa? Sampah yang bisa terurai? Daun-daunan, terus apa lagi? Buah, terus apa lagi? Anorganik. Kalau yang anorganik, nah plastik, ya sampah plastik seperti ini itu anorganik. Dan yang lainnya, termasuk botol minum dan sebagainya, itu adalah sampah-sampah. Kemudian, apakah kalian sudah tahu cara membuat proyeknya? Nah, ya tadi ya, kita sudah praktekkan bagaimana cara membuat kolase dan bagaimana kalian suka semuanya? Alhamdulillah kita sudah mulai ya. Bagaimana praktek membuat kolase dari awal hingga akhir ya. Karena kesimpulannya, perhatikan. Halo, Mas, mendaur ulang sampah plastik ya, yang ada sekitar kita ini bisa digunakan menjadi barang baru dan membuat lingkungan jadi bersih. Benar nggak ini, Mas? Nah, ya, kalau kita bisa memanfaatkan barang bekas itu menjadi barang yang guna mata itu akan nyaman dan lebih bagus. Oke, saya akan bisa berkelas-kelas. Lalu Mas persiapan berdoa bersama. Dipimpin oleh Mas Rafa. Di tempat duduk siap gerak. Terakhir, sikap terbuka. Dudukan kepala berhati mulai. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahi rabbil alamin. Oke, saya kembali.
pelajaran di siang hari ini dengan menggunakan salam. Ada yang ditanyakan atau disampaikan? Jelas ya? Besok jangan lupa pelajarannya adalah membaca surat Al-Imran ayat 6. Ya, silakan dikerjakan dan ditulis lagi. Oke. Pak Bagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.